wrong gitu, bukan soal right or wrong, tapi you have to love yourself nih kita. Ini nasihat aku loh sama kamu. Wah lengkap karyanya Nikita Mirzani, lengkap dari huru haranya dan karya juga banyak gitu, lengkap berwarna dia. Dan akhirnya kan Lebaran sudah berlalu. Iya. Punya keluarga, punya anak, dan dia merayakan juga. Gimana Mbak dari sisi kemanusiaan? Kalau dari sisi kemanusiaan itu kan dia kan minta juga penangguhan penahanan, seharusnya kan diberikan, karena juga dia mau lari kemana, orang dia artis, mau ngumpet di kolong meja juga, ini kita apa kabar gitu kan, orang juga tahu gitu kan, pasti udah, intinya sih kita sangat prihatin lah, intinya supaya saya berharap ini kita bisa mengambil ini menjadi sebuah pembelajaran. Ya mungkin semesternya ya, ada beberapa semester yang dia jalanin kan, semester 1 pada waktu itu, semester 2, semester 3, sekarang semester 4 nih. Saya mau semester 2 aja, selesai ya. Selesai sekali saya, gitu, cukup buat saya. Tapi itu kan jadi pengalaman, artinya buat bisa memberitahukan ya jangan seperti saya lah, gitu. Ambil ibrohnya. Jadi kalau untuk Nikita, saya yakin dia juga udah makin umur gitu loh. Ini kita juga udah makin umur, saya yakin nanti dia masih makin wise, bisa lebih nentuin sikapnya dalam hal statement ataupun ucapan. Kita berharap lah, karena dia ini orang yang sangat berpotensi ya, potensi cantik juga, pinter gitu, cerdas juga, bijak. Sebenarnya dia bijak gitu, tapi karena dia tahu dia makanya ngambil yang cerdasnya gitu. Dia tahu kan semua nih, gue mau ngambil yang mana nih perspektifnya nih. Ya, gue ambil yang ini aja, gue main di sini aja deh gitu. Gue ngambil hater terus deh. Seperti itu. Ya udah, jangan. Yang mungkin berikut ke depannya ambil tengah atau enggak kayak saya nih ambil di 2 poin ini. Uh, jadi kalau dibilang ini kita habis ini setelah hikmatul musibah ini surfing the wave aja nih kita. Oh, bicara musibah ini kan juga ada nggak ada asap pasti nggak ada. Kata pemerintah itu harus ada pembuktian kecuali benar atau salah. Gini Mas, kalau misal dalam hal itu kan kita masih memakai azas praduga tidak bersalah. Artinya kita tidak bisa menjudge beliau ini adalah yang disangkakan gitu atau yang diduga kan. Nah, kita sebagai kawan-kawan sahabat semuanya secara selebriti ya kita tidak nggak bisa bersangka negatif, belum, selama belum selesai sampai diketok palu ya dia masih tidak, bagi kita dia adalah seorang Nikita, dia seorang artis, dia banyak menghibur masyarakat dan banyak jasanya di negeri ini gitu loh, yang akhirnya kita sendiri para konten kreator TV semua mendapatkan efek manfaat dari dia. Jadi saya tetap positive thinking kepada diri kita, gitu. Tapi kalau dia masuk di dalam sebuah hikmatul musibah nih sekarang, ya anggap itu jadi pelajaran dia, gitu. Apa kamu mau sampai kapan nih kita, gitu. Ya kan, kalau kita punya sesuatu, kita memang kita benar, ya udah kita tahu caranya memakai cara yang benar, cara yang wise dalam menghadapi sehingga akhirnya tidak seperti ini lagi, gitu loh nih kita. Cara yang benar, cara yang pasti. Ya karena belum P21. Kan belum P21, artinya masih masih dalam butuh penyelidikan lebih dalam lagi kan sampai akhirnya masuk ke bukti lengkap baru diserahkan kepada pengadilan kan. Artinya makanya saya bilang kita harus tetap memakai azas praduga tak bersalah, tetap positive thinking pada kita dan tidak pernah berubah pemikiran kita tentang Nikita gitu loh. Ya Nikita tadi saya bilang Nikita adalah Nikita, Nikita adalah public figure, Nikita adalah seorang artis, Nikita sudah menghibur kita. Dah, kalau soal yang hal itu bukan ranah kita, kita mendoakan supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa selesai dan bisa keluar lagi, tapi nggak masuk lagi ya, keluar lagi dan melakukan hal yang buat menghibur kita ya, kita. Iya.
Ya makanya kamu kasih ngedrop kan, kan semua kan dibatasi, pertemuan juga dibatasi, waktu dibatasi. Nah, pasti kan mau ketemu teman-teman deket, sejawat, pasti kan susah, ya kan? Jadi ya pasti dia ngedrop lah. Biar bagaimanapun sehebat-hebatnya wanita, tetap aja ngadepin itu pasti ngedrop juga gitu. Jadi kan kamu tahu kan sehebat-hebatnya kamu di luar sana gitu, di luar hikmatul musibah atau penjara, kamu pasti juga akan drop di dalam sebuah itu. Apakah kamu mau gitu terus? Bukan. Ini bukan soal right or wrong gitu, bukan soal right or wrong, tapi you have to love yourself nih kita. Ini nasihat aku loh sama kamu. Saya kenal kamu dari awal-awal masih burai menata karir gitu, saya tahu gitu. Dalam sebuah di pagi-pagi happy gitu. Mengenal dalam posisi dalam juga dalam tanda kutip juga atau juga pernah ya kan dalam posisi jalan. Terpikir apa sih bang poin-poin sebelum dikatakan bebas atau bersalah? Ya pasti deg-degan, harap cemas, hasilnya seperti apa gitu loh. Akhirnya itu yang membuat orang stres. Ketidakpastian itu loh. Ya kan akhirnya harus nunggu, nunggu lagi, nunggu waktu. Kita aja kalau syuting nunggu-nunggu kan bete juga kan, mesti ada kegiatan. Tapi kan kalau di lokasi syuting kan banyak teman-teman bisa ngobrol, bisa by phone, telepon yang lain. Kalau ini kan nggak bisa, ya kan? Nah ini membuat dia pasti saya yakin sangat stres gitu. Juga mungkin tingkat stres itu kan kalau masih muda kan asik ya, masih kuat dia, masih tough. Tapi kalau sekarang udah umur kan, ya mungkin penyakitan kali, karena kan penyakit itu mulai dari stres. Nah itu nih kita, kamu harus pikir kamu udah mulai umur, udah mulai tua, ya kan? Apa mau begitu-gitu terus? Dengan kamu stres, akhirnya kamu jadi drop sakit. Banyak yang akhirnya memikirkan bagaimana keluarga kamu, adik-adik kamu atau anak kamu katanya udah balik lagi kan sama anaknya kan? Alhamdulillah. Bicara stres menarik gitu. Enggak menyadari dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Pasti. Gimana? Itu yang endingnya yang saya berharap itu tadi. Memang di sana tuh banyak-banyaknya beribadah. Gitu loh, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersyukur, dan menenangkan diri. Makanya saya bilang kan hikmah. Saya sih nggak bilang itu apa, penjara itu adalah sebuah hikmah. Hikmah, hikmatul di dalam sebuah musibah, hikmah di dalam sebuah musibah. Anggap ini musibahnya di kita. Stres kan, ya udah perbanyak ibadah. Stres kan, ya udah perbanyak zikir. Berbanyak kalau misalnya dia seorang muslim, berbanyak zikir. Ya masih muslim lah dia kan pasti. Banyak zikir, banyak sholawat. Jadi biar dia lebih bisa mensyukuri waktu demi waktu yang dijalani selama di dalam itu. Bang juga pernah mengalami itu apa ya bang? Kita ya buat sharing aja bang, ya kan? Terpikir nggak sih sebuah anak kondisi yang kita anggap dia sedang menderita di dalam. Iya pasti kan, tapi kan ya itu tadi konsekuensi dari sebuah sikap kan. Ya saya yakin pasti dia sudah bisa menerima itu gitu kan. Dan dia kan juga udah hafal di dalam itu kayak gimana. Ya, ya kan? Makanya saya bilang kalau bilang tadi dia drop, otomatis kan umur Karena ingat untuk anak, ya itu bikin dia stres. Karena dia ingat anaknya juga pasti, dia mikir keluarganya, pasti itu juga salah satu faktor akhirnya dia stres dan akhirnya dia drop, sakit. Ya, itu kita jadi sedih juga mendengarkan hal itu kan. Namanya kita pernah kenal sama Nikita, pernah syuting bareng gitu loh. Otomatis kita pernah berjuang bareng dalam karir, dalam satu frame. Walaupun dia jadi host, saya jadi bintang tamu gitu kan. Ataupun sebaliknya ya kasihan aja sama Nikita pasti. apapun musibah kita nggak tahu, coba pelajaran kita nggak yang melakukan apa yang tidak baik dan baik. Itu yang kita sendiri bang. Oh, doa untuk Nikita apa ya? Ya saya cuma ya, mengharapkan untuk Nikita itu banyak-banyak bersyukur Nikita. Doanya itu adalah
La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Perbanyak doa tersebut, karena kita harus akui kita bukan orang-orang yang sempurna. Kita juga banyak berbuat zalim dalam diri, bukan cuma ke yang lain, tapi diri kita. Makanya sampai kita sakit. Makanya terus la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Kita harus mengakui kita orang-orang yang zalim, kita meminta pengampunan kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan secercah hidayah, sehingga akhirnya ke depan kita bisa lebih baik. Insya Allah.